masuk di dalam ayat 12, firman Tuhan memberikan sebuah kalimat yang kalimat yang action, kalimat yang perintah begitu. Jadi kalau seperti kalimat ayat 11 ini, berbahagialah kamu, itu adalah sebuah kata keadaan bahwa kebahagiaan itu turun dalam dirimu. Tetapi ayat yang ke-12, firman Tuhan berbicara mengenai kata perintah, tindakan. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Shalom, selamat Shalom. pagi sahabat terkasih. Berjumpa kembali dalam Happiness bersama dengan Hagias TV. Amin. Saya Wahyu Widiawati, tentu saja tidak sendirian di program ini. Bersama dengan pengasuh program Happiness, Pastor James Roy. Shalom, selamat pagi. Shalom, Tuhan berkati. Ya, tadi kami ngobrol-ngobrol ini sempat bocor tadi ya. Iya. Nanti diedit, tenang aja, Pak. Iya. Nanti ada banyak hal yang kita Belajar ungkapkan ya, di sini. Ya. Hari ini kita akan masih terus belajar tentang bagaimana orang berbahagia. Siapa orang berbahagia? Yaitu hari ini kita sampai di berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena kebenaran. Iya. Ya, silakan, Pak. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 ini yang kita bahas minggu lalu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Gitu. Jadi Tuhan Yesus mengucapkan ucapan berbahagia kepada pendengarnya pada saat itu, bahwa mereka menghadapi penganiayaan karena mereka adalah orang yang terjajah dari bangsa Romawi. Tetapi ketika mereka tetap berpegang kepada hukum Musa, hukum Taurat, tetap berpegang bahwa mereka adalah anak-anak Abraham, maka firman Tuhan berkata, mereka memegang hukumnya Allah mereka. Mereka akan menjadi orang yang berbahagia. Karena ada kerajaan sorga di dalam kehidupan mereka. Meskipun di dalam realitanya adalah berhadapan dengan begitu banyak penganiayaan. Nah, di dalam ayat yang ke-11, Matius 5 ayat yang ke-11, yang hari ini kita berbicara, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Masuk di dalam ayat 12, firman Tuhan memberikan sebuah kalimat yang kalimat yang action, kalimat yang perintah begitu. Jadi kalau seperti kalimat ayat 11 ini, berbahagialah kamu, itu adalah sebuah kata keadaan bahwa kebahagiaan itu turun dalam dirimu. Tetapi ayat yang ke-12, firman Tuhan berbicara mengenai kata perintah, tindakan. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau saudara melihat di dalam strukturnya, ayat 11 dan 12 itu hampir sama dengan ayat 10. Ayat 10 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya. Ini seperti bagian pertama dari ayat yang ke-10. Lalu ayat 12 adalah bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Ini sama seperti bagian kedua dari ayat 10. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Tetapi ayat 11 dan 12 berbicara sesuatu yang sangat detail. Dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, gitu. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sangat detail, sangat menceritakan peristiwa demi peristiwa. Ayat 12, firman Tuhan berkata bahwa engkau punya kerajaan sorga. Apanya yang dalam kerajaan sorga?
Apanya yang di sorga yang kamu punya? Firman Tuhan berkata dalam ayat 12, upahmu besar. Engkau memperoleh upah. Engkau memperoleh upah. Nah, jadi seakan-akan 11 dan 12 ini menjadi penjabaran dari ayat yang ke-10. Penjabaran ayat yang ke-10. Nah, ini sesuatu yang ayat 11 12 ini menjadi ayat yang sangat powerful kepada orang Israel, orang Yahudi yang zaman itu. Di mana di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, mereka orang Israel memegang kebenaran, memegang hukum Taurat, menghafalkan hukum Taurat. Sampai kalau saudara lihat di zaman sekarang, masih banyak mereka yang memegang hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat. Mereka yang mengatakan, kita ini keturunan dari suku Benyamin. Kita ini adalah orang-orang yang menjaga, mengkhususkan hidup, menjaga hukum Taurat dalam hidup ini. Sampai firman Tuhan berkata, jangan lupa engkau memperkatakan hukum Taurat. Sampai mereka ada hukum Taurat, mereka tulis, lalu mereka taruh dalam kotak, lalu diikatkan di kepala, di dahi, di leher, supaya mereka bisa menghafalkan. Ketika mereka keluar rumah, mereka lihat ada di ambang pintu mereka ada ayat. Lalu mereka baca ayat itu. Yahweh Elohim memberkati hidup mereka, menjaga jalan-jalan mereka. Ketika mereka pulang rumah, mereka ada ayat di ambang pintu depan mereka. Sebelum masuk, mereka baca lagi. Jadi sesuatu yang mereka menjaga kebenaran itu, mengingat kebenaran itu. Kebenaran itu merupakan sumber kekuatan mereka. Itu ayat 10. Masuk di dalam ayat 11. Ayat ini nonjok luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan Yesus ngomong begini, berbahagialah kamu jika karena aku. Dan mereka lihatin Tuhan Yesus yang ada di atas bukit. Jika karena aku, kamu dicela, kamu dianiaya. Karena aku, maka kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena aku. Dan mereka lihat, mereka melotot. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Sehingga kita akan dianiaya oleh karena mengikuti perkataannya. Siapa orang ini? Sehingga karena dia, kita bisa dianiaya. Karena kita dengar perkataannya. Siapa orang ini? Sehingga kita bisa dicela. Kita bisa difitnah. Karena kita ngikuti perkataan orang ini. Pak James, ada Alaicang yang bertanya, Pak James, apa bedanya kebenaran dan keyakinan manusia? Jadi, ini yang terjadi. Kita lanjutin dulu ini ya. Saya akan jawab kemudian. Jadi, waktu Tuhan Yesus ngomongkan, berbahagialah aku karena berbahagialah kamu karena aku. Nah, Tuhan Yesus kemudian ungkapkan kemudian di dalam dia berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, di dalam pengajaran-pengajarannya. Dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi ini kemudian membuka perkataan ini yang berbahagialah aku jika karena aku. Sehingga membuka pemikiran orang Yahudi adalah dia ini adalah Mesias. Dia ini yang menggenapi nubuat di dalam Yeskiel, di dalam Yesaya, di dalam Yeremia, bahwa akan ada waktunya di mana Allah akan datang menggembalakan umatnya sendiri. Akan datang menuntun umatnya sendiri, mengajarkan umatnya sendiri. Di mana orang ini yang berdiri di atas bukit,
ngomongkan karena dia sama dengan karena kebenaran. Karena dialah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu sendiri. Jadi waktu orang Israel mendengarkan, mereka merasa kayak mendapatkan kebenaran yang blowing the mind begitu. Wow, kita ketemu dengan juru selamat. Kita ketemu dengan Mesias yang dijanjikan itu. Dan Mesias itu dikatakan oleh karena mereka mengikut Mesias, mau dianiaya oleh Mesias, mau berani menanggung fitnah karena mengikuti ajaran Mesias ini, ajaran aku, ajaran Yesus yang berdiri berbicara kepada mereka. Dikatakan kalau mereka mau ngikut, mereka mau percaya, sekalipun mereka dicelah, sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka difitnah, dikatakan kalau mereka mau, karena mereka bertemu dengan sang kebenaran itu. Nah, sang kebenaran itu. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, engkau akan berbahagia. Engkau akan berbahagia. Nah, bagaimana mereka mengikuti kebenaran itu, mereka ketemu Tuhan Yesus itu, dan karena mengikuti ajarannya Yesus, mereka akan dicela, difitnah, dianiaya. Tetapi bagaimana kebahagiaan itu bisa datang? Wong dicela, dianiaya, kok bahagia? Iya, lawong dicela, difitnah, dianiaya. Karena mereka bertemu dengan kebenaran. Ini yang Tuhan Yesus berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa yang memerdekakan? Kebenaran yang dimana dia adalah kebenaran itu. Dia mati di atas kayu salib, mengampuni dosa-dosamu. Sehingga engkau bisa mati masuk surga. Ketika engkau dicela, dianiaya, difitnah, engkau bisa dihitung perbuatanmu ini, di mana engkau menanggung celaan. Perbuatanmu ini, keadaanmu ini, engkau menanggung aniaya, engkau menanggung fitnahan. Tapi ketika engkau mau menanggung itu karena kebenaran itu, maka itu dihitung upah. Siapa yang hitung? Yesus itu, aku itu. Nah, ini perkataan yang mencengangkan mereka. Karena orang ini, yang Matius pasal 5 ini, Yesus yang berdiri di atas bukit ini, ngomongkan bahwa aku. Nah, Nabi nggak berani ngomong. Aku. Gitu. Engkau dianiaya untuk kebenaran. Engkau dianiaya untuk Allah. Bukan untuk aku. Kenapa? Karena aku Nabi, aku itu bukan penyebab dari semua yang ada. Karena dia bukan Allah. Tetapi waktu Tuhan Yesus berkata, aku, mereka saling melihat satu dengan yang lain. Siapa dia nih? Siapa ini? Di mana dia menyamakan dirinya dengan kebenaran itu, di mana dia berani berani mendudukkan dirinya sebagai orang harus ikut sampai berani dicela. Orang harus berani ikut kebenaran, membayar harga untuk kebenaran, sampai berani dianiaya. Siapa orang ini? Siapa orang ini berani menyuruh orang sampai mau difitnah untuk dia? Sampai dia akan memberi upah. Dan upahnya itu sampai besar di sorga. Sampai engkau menjadi orang yang berbahagia.
Siapa orang ini? Nah, dia buktikan dia adalah Allah. Dia ditangkap karena tuduhannya, engkau mengaku raja orang Yahudi. Engkau mengaku Allah. Orang mengatakan engkau sudah menghujat Allah. Karena itu engkau harus disalib. Dia disalib. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, dia tunjukkan bahwa dia bukan sekedar manusia. Dia adalah kebenaran yang sejati yang datang menjadi manusia. Nah, kita menjawab ya pertanyaan yang tadi yang apa bedanya kebenaran dan dengan apa kenyataan, dengan keyakinan manusia. Jadi keyakinan itu adalah keyakinan kita meyakini. Jadi ada berbagai macam keyakinan. Ada yakin karena fakta, gitu. Jadi itu dikatakan keyakinan yang logik, gitu. Ada keyakinan yang berdasarkan pengalaman, gitu. Pengalaman dia pribadi, gitu. Jadi itu jadi keyakinan yang berdasarkan self awareness, gitu. Jadi ada yang berdasarkan fakta, yang logik, yang rasio, gitu. Ada yang keyakinan berdasarkan dia pribadi, sehingga pada zaman sekarang dia katakan ini kan menurut pendapatku. Jadi sebelum dia ngomong, dia buat disclaimer. Disclaimernya adalah menurut keyakinanku. Orang bisa yakinnya berbeda, faktanya bisa berbeda. Menurut keyakinanku, karena aku punya mata, aku saksikan sendiri. Gitu. Benar nggak benar, itu menurut aku. Nah, itu dari self awareness, sesuatu yang dia yakini, yang dia anggap seperti itu. Oke, jadi ada yang logik, ada self awareness, lalu kemudian ada keyakinan yang lain, keyakinan karena sebuah ajaran. Nah, ajarannya itu jadi ada ajaran yang kemudian yang kita kadang tidak lihat, tapi kita percayai, seperti hitungan matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kenapa harus 2? Gitu. Kita melihat bahwa ada hukum gravitasi. Tidak kita lihat gravitasinya, tapi kita alami. Kayak seperti itu. Jadi sesuatu yang berdasarkan keilmuan, keilmiahan, dan kita pegang seperti itu. Nah, ada juga keyakinan berdasarkan agama, ajaran agama. Nah, di dalam ajaran agama itu yang dikatakan keyakinan sebuah namanya rohani. Atau di dalam kehidupan manusia ada yang namanya kehidupan rohaniah atau spiritual life. Ini yang kita jalani material life. Lalu dikatakan agama itu dikatakan ada dibagi sebagai di atas sesuatu yang kelihatan secara fisik, metafisika. Yang kelihatan ini adalah fisik. Jadi itu metafisika. Jadi ada yang menggolongkan secara filosofi seperti itu. Keyakinan, filsafat, ajarannya adalah ajaran keagamaan. Nah, ketika ajaran keagamaan itu tidak bisa sama seperti keyakinan akan awareness-nya manusia dan menganggap itu sebagai bagian dari kebenarannya. Demikian pula ajarannya. Dia memilih ajaran itu haknya dia. Apa yang diajarkan oleh agama itu. Jadi sama seperti di dalam ada agama yang berasal dari daerah India, maka istilah-istilahnya ada istilah dalam bahasa India kayak begitu. Ya. Lalu kemudian ada agama yang berasal dari China begitu, dan istilah-istilah yang digunakan adalah istilah dalam bahasa China. Ya, memanggil Allah dalam bahasa yang berbeda-beda juga. Itu tergantung dari agamanya, tergantung dari pandangannya. Nah, kekristenan juga demikian. Dikatakan bahwa di dalam kita dunia Indonesia ini
agama Kristen satu dari enam, lima agama dan satu kepercayaan. Ya. Dan kita bertoleransi, kita menghormati kepercayaan yang ada. Kepercayaan yang kepada sebuah oknum namanya pencipta langit dan bumi. Oknum yang maha kuasa. Dipanggilnya dengan berbagai macam nama. Sang Yang Widi, banyak ya. yang maha kuasa, Tuhan pencipta, gitu. Nah, agama Kristen kepada Allah. Nah, kata Allah itu sama dalam bahasa Arab, Allah, gitu. Sama di dalam agama yang lain juga yang menggunakan bahasa Arab. Nah, ini adalah kepercayaan berdasarkan agama. Nah, yang kita baca yang tadi, kepercayaan yang berdasarkan sebuah namanya agama. Jadi adanya keyakinan berdasarkan ajaran itu ajaran agama. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku. Jadi agama Kristen ini, jadi saya hanya membahas mengenai agama Kristen. Keyakinan dengan kebenaran berdasarkan pandangan agama Kristen, ajaran. Jadi kita begini panjang jauhnya ya, berbagai macam sudut yang ada. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata, aku akan ditangkap, aku akan mati, namun aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebuah keyakinan berdasarkan rasio, dia dengar, aku ditangkap. Oh, Tuhan Yesus ditangkap. Aku akan dianiaya. Oh, dia dianiaya. Dia akan disalib mati. Ya ampun, kata murid-muridnya, jangan Tuhan. Iya. Ngapain Tuhan Yesus ngomong-ngomong begitu? Nah, seperti keyakinan di dalam keyakinan ada di dalam awareness kita adalah kita ini muncul dari kultural. Ya. Di dalam kultur budaya kita nggak baik tuh orang ngomong soal mati-mati. Nah, bayangkan ada orang ngomong dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, mati di atas kayu salib. Ya. Di dalam kultur kita juga jangan dah ngomong yang enggak kayak begitu. Itu keyakinan dalam kultural, kebiasaan, lingkungan. Nah, kenyataannya Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati. Dan ada ratusan fakta yang menuliskan mengenai peristiwa itu. Dia ditangkap, disalibkan, dan mati. Bukan cuma agama Kristen yang menuliskan peristiwa Yesus ditangkap, disalibkan, mati. Tetapi ada banyak catatan-catatan sejarah di luar dari itu. Nah, pada hari ketiga, ada saksi-saksi mata yang melihat kuburnya kosong. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Dan itu dituliskan di dalam catatan-catatan manuskrip yang ada di zaman itu. Nah, dia bangkit yang membuat secara kita punya keyakinan agama, keyakinan pribadi berdasarkan ajaran dan semuanya. Keyakinan berdasarkan fakta yang membangun keyakinan dari rasio. Karena kita melihat fakta. Kita melihat keilmuan. Keilmuan manusia tidak pernah ada bangkit sendiri. Tidak pernah ada hidup. Yang ada adalah mati suri. 3 hari dikubur tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan tubuh itu decompose. Tubuhnya itu sudah rusak. Gitu. Tidak mungkin. Nah, pada hari ketiga dilihat kuburnya kosong dan dia bangkit, dia ngomong, dia makan sama murid-muridnya. Dan itu dicatatkan karena dia berkata,
aku sudah ngomong dan aku tepati perkataanku. Sehingga keyakinan kita yang di dalam agama kita, agama Kristen ini, tidak menjadi keyakinan agama lagi, tidak menjadi keyakinan yang sekedar, oh saya ini orang Kristen dari ini karena saya berasal dari lingkungan yang Kristen, papaku Kristen, orang tuaku Kristen, jadi sudah sepantasnya saya percaya itu, meskipun saya tidak beragama Kristen, tapi budayaku, ya kita biasa merayakan Natal, karena kita orang luar negeri, yang di negaranya ada Natal, padahal dia bukan orang Kristen, tapi ada budaya, keyakinan karena budaya. Tetapi waktu dia melihat Tuhan Yesus bangkit, ini menjadi keyakinan rasio. Apa rasio? Ada manuskrip yang mencatatkan, Bukti sejarah. di bukti sejarah mencatatkan, dan apa yang dia katakan itu benar. Nabi tidak pernah mengatakan, aku karena kamu dicela, karena aku kamu dicela, karena aku kamu dianiaya, karena aku kamu difitnah, tapi engkau akan menjadi orang berbahagia. Loh kok bisa ya? Tapi waktu saudara melihat kebenaran di dalam agama Kristen ini, ternyata benar dia bangkit. Ada banyak saksi dia bangkit. Dan mereka yang pada zaman itu terima realita itu adalah keyakinan. Di mana kebenaran yang kelihatan adalah fakta, dan ketika mereka terima itu, menjadi, aku mau ikut Tuhan Yesus. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi saudara bisa bayangkan sekarang, antara kebenaran berdasarkan fakta, yang kadang kita tidak kelihatan, tapi itu memang tertulis dan dia bangkit, dan sekarang saudara mau terima menjadi keyakinan saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan berkata, itu saudara terima kebenaran itu. Maka, apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia menjadi Allah dalam hidupmu. Dia menjadi Tuhan dalam hidupmu. Jadi keyakinan adalah sebuah pandangan kita, pilihan kita terhadap apa yang namanya ajaran agama, kebenaran fakta realita kenyataan yang tidak kelihatan bisa menjadi ajaran teori atau lingkungan, ajaran lingkungan. Ketika kita punya keyakinan, kita memilih menerima fakta kebenaran Yesus bangkit, dan karena dia bisa bangkit karena dia adalah Allah itu sendiri. Nah, ini yang terjadi. Kalau dia ngomong aja, aku mati, aku bangkit pada hari ketiga, dia tepati perkataannya. Begitu pula ajaran-ajarannya yang lain, dia pasti tepati. Amin. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dimana kalau kita ketemu dengan dia, kita terima dia menjadi keyakinan kita, percaya dia dalam hati, mengaku dengan mulut, Tuhan Yesus berkata, kamu berbahagia hari ini. Nah, jadi kita berbicara mengenai happiness, ini berdasarkan apa happiness-nya? Apakah kita ini yakin happy aja? Nah, ada macam-macam. Kita happiness bagian dari, oh saya yakin karena saya berdasarkan agama. Agama berkata engkau akan ada upahnya, engkau akan baik-baik aja, engkau akan ini dan semuanya gitu. Bisa aja. Atau berdasarkan dengan motivator, positive thinking. Ada ajaran di filosofi di dalam berpikir positif. Maka yang positif itu akan datang.
ada ajaran filosofi mengenai the secret. Karena dia percaya mengenai apa yang terjadi dalam dunia ini, tidak ada sesuatu yang tidak berkebetulan, dan itu berdasarkan dari sebuah pandangan mengenai ada keseimbangan dari dalam dunia ini. Ada keseimbangan antara yang baik dan yang tidak baik. Nah, kalau kamu berfokus kepada yang baik, maka yang baik itu datang. Itu ajaran dari filosofi yang ada dalam dunia. Jadi ada banyak macam ajaran. Ajaran slow living, ajaran stoikisme, ajaran macam-macam yang ada. Untuk supaya kau happy. Tapi di dalam kita saat ini, kita ketemu dengan sang kebenaran. Di mana engkau ketemu dia, engkau mau pegang dia, bahkan sampai dicela pun engkau mau pegang dia. Sampai dianiaya pun engkau mau pegang dia. Sampai difitnah segala yang jahat. Nah, dia ngomong, engkau berbahagia. Kenapa bisa berbahagia? Karena dikatakan upahmu besar di sorga. Siapa yang kasih upah? Ya tentu orang yang kita bela. Tentu orang yang kita ikuti. Dia yang menjanjikan. Dia menjanjikan. Jadi, saudara ikut Tuhan. Saudara percaya kebenaran itu. Dan saudara yakini kebenaran itu. Terima dia. Maka firman Tuhan berkata, engkau pada hari ini, engkau menjadi orang yang berbahagia. Berbahagia. Nah, untuk ada seorang sahabat di sini namanya Murni Marlina 587. Dia berkata, ini bingung. Ya memang ini agak membingungkan karena ada banyak pilihan kepercayaan. Ada banyak pilihan kebenaran yang ada. Jadi saudara mau melihat kehidupan ini seperti apa? Ada banyak filosofi di sekelilingnya. Saudara mau melihat sebagai suatu kebetulan, saudara melihat sebagai suatu yang ada yang memegang tangan saudara, ada yang menjaga hidup saudara. Saudara bisa, karena kita bisa memilih, gitu. Nah, hari ini ada sebuah pilihan di mana kebenaran di dalam agama Kristen percaya kepada Yesus yang menyatakan dirinya di dalam realita zamannya dia dulu 2000 tahun yang lalu. Dia ditangkap, dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian ada begitu banyak orang yang memfitnah, mengatakan itu bohong, dia nggak disalib, dia digantikan, itu bohong, mayatnya dicuri dan semuanya. Bisa, ada banyak yang menuliskan demikian. Tapi ada banyak kebenaran yang kemudian mencatatkan dia benar-benar bangkit. Waktu saudara mau terima itu, saudara bingung. Bingungnya apa? Mau nggak? Bingungnya apa? Benar nggak? Gitu. Nah, itu sebabnya saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang bingung. Bahwa kiranya Allah Roh Kudus yang mencerahkan saudara. Gitu. Yang menjamak. Supaya saudara bisa happy. Karena kalau enggak, saudara tidak akan happy juga. Saudara akan bingung terus memilih. Bingung terus mencari-cari. Gitu. Mencari-cari. Jadi, kalau engkau bertemu dengan kebenaran, saudara mau yakini kebenaran itu, pegang kebenaran itu. Sampai mana saudara meyakini? Nah, Tuhan Yesus berkata, sampai saudara berani dicela, berani dianiaya, berani difitnah. Nah, kalau begitu saudara bukan cuma dengar kebenaran, tetapi saudara sudah mengikut
kebenaran itu. Maka sang kebenaran itu yang akan memberikan happiness dalam hidupmu. Amin. Katanya Edi, jangan bingung-bingung. Sejarah sudah membuktikan bahwa Yesus mengasihimu. Amin. Amin. Nah, itu kebenaran ya. Ya. Itu kebenaran. Ibu Reni Krishna mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Jes. Ya. Dan Pak Frankie Arwam juga, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya. Dan ada Habibi, selamat pagi, Tuhan Yesus mengasihi. JQ bilang, Tuhan Yesus tidak bangkit, Pak, tetapi dibangkitkan. Amin. Iya. Jadi, benar yang dikatakan. Sampai dikatakan ada saudara Habibi ini. Cari kebenaran. Baca firman Tuhan, Bible. Ikuti perintah Tuhan Yesus, jangan ikuti pendeta. Benar. Iya, benar. Gitu. Sebab kalau saudara ikuti, dia berakhir di kubur. Saudara jangan berakhir di sana juga. Ya. Nah, saudara ikuti kebenaran Tuhan Yesus. Pendeta cuma didorong menjadi wakilnya untuk mengajarkan kebenaran. Gitu. Nah, hari ini kita mendengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan Yesus, bukan karena nabi-nabi, bukan karena ajaran manusia, tapi karena Yesus. Dan dia yang bisa buat semua yang tidak baik yang engkau alami ini, kamu dicela, kamu dianiaya, kamu difitnah, dia bisa buat menjadi kebahagiaan. Amen. Menjadi kebahagiaan. Nah, bagaimana itu bisa? Nah, ini saya katakan bahwa ada hubungan dengan ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Nah, kemudian hari Tuhan Yesus singkapkan itu, firman Tuhan itu disingkapkan. Bahwa Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku kembali kepada Allah, kepada Bapa di sorga, di mana Tuhan Yesus menunjukkan dia yang menjadi manusia ini mempunyai peranan seperti anak. Allah seperti Bapa. Oke. Nah, di peranannya sebagai anak Allah ini, dia kembali kepada Allah, dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Nah, dia berkata, aku akan mengutus penolong yang lain dan yang sama. Nah, ini dikatakan, penolong yang lain itu akan mengajarkan kepadamu kebenaran. Jadi, kalau bukan Roh Kudus yang meyakinkan saudara, nggak bisa. Kita ini mau yakin-yakinnya tidak akan bisa. Ya. Karena kita berkata tidak masuk akal. Gitu. Padahal ada banyak hal yang tidak kelihatan di dalam kebenaran. Selain ada kebenaran agama, ada juga kebenaran fisika. Ada banyak hal yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal besi itu bisa ngambang di atas air. Gitu. Nggak masuk akal. Tapi besi jadi kapal laut bisa ngambang. Nggak masuk akal besi itu bisa terbang. Ya. Ternyata orang dalam hukum fisika bertemu dengan besi dijadikan pesawat bisa terbang. Nggak masuk akal manusia bisa sampai bulan. Kita lihat aja bulan itu. Kita cuma bilang, bulan itu kok cantik. Istriku cantik. Seperti rembulan. Wah, itu cuma omon-omon. Gitu. Tapi nggak masuk akal kalau manusia bisa sampai. Tapi dibuktikan sampai beberapa kali. Apollo itu bukan cuma sekali. Sampai beberapa kali loh. Jadi dibuktikan dengan ada kebenaran fisika, keilmuan yang tidak kelihatan. Tapi kalau saudara mau percaya sebagai ilmuwan, nah itu dikatakan uranium bisa diubah menjadi bom nuklir. Mana itu cuma kayak batu-batu toh. Kita melihat secara fisika orang ilmuwan bisa buat, dan akibat karena dibuat itu peranglah
yang terjadi hari ini, Amerika dengan Iran, karena ngotot-ngototan, bisa buat apa nggak buat, bom nuklir, ditakutkan. Jadi itu dasar dari peperangan. Nah, saudara, mereka percayai. Saudara tidak nyampe secara otak, saya juga nggak nyampe, karena tidak kelihatan, tapi ada dalam keilmuan fisika. Nah, kalau itu bisa ada, tidak kelihatan, saudara bisa percayai. Kenapa Yesus yang sudah membuktikan dirinya mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dicatatkan dalam sejarah, dibuktikan, saudara nggak mau percayai. Ada semua yang hilang, yaitu conviction, pengakuan, yakin. Dan itu dikatakan, kalau bukan Roh Kudus, kita tidak akan bisa. Kita manusia nggak bisa. Jadi saya akan berdoa, biar Roh Kudus yang meyakinkan saudara, untuk merubah keyakinan kita ini. Jadi kita belajar ya, ada kebenaran, macam-macam kebenaran. Oke. Kebenaran di dalam Kristen, ternyata itu adalah kebenaran sejati. Kita mau percayai, kita butuh diyakinkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Baru bisa. Nah, saudara. Pak Franky Among, mengucapkan terima kasih Pak James. Terima kasih Pak Pendeta, saya sangat diberkati. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Pak Franky. Jadi pada saat saudara percaya, meskipun tidak kelihatan, meskipun ada kebenaran secara fisika, saudara, kita kelihatan juga, dan otak kita nggak nyampe, tapi kita percaya manusia bisa sampai ke bulan, dan itu terjadi. Loh, kenapa kita nggak percaya Yesus adalah Tuhan? Nah, saudara percaya dalam hati saudara, Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita. Nah, ini ada kebenaran, ada kita keyakinan. Saya tambahkan kepada saudara satu, ada iman. Nah, ini firman Tuhan katakan mengenai iman ini adalah Roh Kudus. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran. Kebenaran akan firman Kristus. Waktu saudara dengar, saudara yakini, maka ini bukan cuma sekedar keyakinan. Ini menjadi iman. Nah, iman ini yang membuat saudara mampu, yang firman Tuhan berkata, engkau dicela, engkau dianiaya, engkau difitnahkan karena engkau berpegang kepada kebenaran. Nah, berpegang kepada kebenaran itu bukan cuma sekedar keyakinan kita. Kita ini yakin. Tetapi Roh Kudus ubah menjadi iman. Iman adalah percaya akan kebenaran di mana Roh Kudus mengerjakan itu. Roh Kudus yang mengerjakan. Saya berdoa apa yang saudara dengar, Roh Kudus mengerjakan dan bisa menjadi iman. Percaya. Iman percaya. Amin. Jadi saudara, kita bisa menjadi orang berbahagia dalam dunia ini. Karena meskipun kita dicela, dianiaya, difitnahkan, itu dihitung sebagai upah yang besar di sorga. Karena dihitung sebagai upah pikul ikut Tuhan Yesus. Pikul salib kita. Dan ketika kita mau bayar harga, Tuhan Yesus yang ubah menjadi berbahagia. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, mengajarkan kebenaran, lalu kemudian kita lalu beriman. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan berbahagia karena karena percaya. Kerajaan sorga adalah kerajaan soal kebenaran, soal damai, soal sukacita oleh Roh Kudus, bukan karena oleh kita. Jadi, di dalam acara happiness, ini mempunyai inti adalah kebenaran. Kita belajar kebenaran, dan biarlah kebenaran itu kemudian ketika kita imani, kita percayai,
Kita yakini kebenaran itu memerdekakan. Dan ketika saudara merdeka, happy dong. Sukacita dong. Ketika kita merdeka, sampai tahun ini, 81 tahun Indonesia merdeka, meskipun dikatakan Indonesia gelap, meskipun dikatakan akan ada demo, tapi kita rayakan setiap 17 Agustus tidak pernah gelap. Selalu digambarkan betapa happy-nya kita orang merdeka. Dan kita bersyukur untuk setiap para pahlawan yang mau berkorban untuk kita. Loh, kenapa kita tidak mau bersyukur untuk Tuhan Yesus? Dia bahkan beri kita kemerdekaan sejati dan ada sukacita. Amin. Lalu ada yang mengatakan, ada Pak Iksan Jose, Yesus itu manusia. Mana data Yesus itu Tuhan? Nah, Yesus itu manusia, berjalan dalam dunia sebagai orang manusia. Itu benar. Kalau dikatakan mana datanya, saya juga bingung. Saudara dapat data dari mana mengatakan Yesus itu manusia? Saudara bisa jawab datanya? Saya akan kasih data berikutnya. Di mana Yesus itu Tuhan. Gitu. Mana datanya saudara? Yesus itu manusia. Saudara ada sertifikat tanggal lahirnya enggak? Ada kakaknya enggak pada zaman itu? Ada datanya enggak? Tapi kalau saudara percayai dia itu manusia, dan memang dia katakan, aku datang manusia. Dan dia juga mengatakan, aku berasal dari atas. Wah, gitu. Ya. Jadi ada kebenaran. Saudara tunjukkan datanya, dia adalah manusia. Saya akan tunjukkan datanya kepada saudara. Di pertemuan yang akan datang, dia adalah Tuhan. Sehari ini, saat ini, saudara mau happy? Apa keyakinan saudara? Saudara cuma bisa menjadi beriman kalau pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara belum bisa, apa keyakinan saudara, apa kebenaran saudara, saudara pegang itu. Sampai Roh Kudus jamah hidup saudara. Maka saudara akan happy. Ya, ada banyak keyakinan, ada banyak kepercayaan, ada apa pilihan keyakinan saudara. Kita milih di dalam acara Kristen ini. Tuhan Yesus memberikan kita happiness. Amin. Amin. Silakan tutup dalam doa. Ya, Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau jamah setiap mereka Tuhan, supaya mereka bisa berbahagia juga dalam dunia ini. Ketika mereka percaya kepada Engkau, maka Engkau menjanjikan semua masalah kehidupan ketika mereka berjalan dalam dunia, Engkau bisa ubah menjadi happiness dalam hidup mereka. Mereka yang ingin merasakan, mari Bapa di sorga, jamah hidup mereka. Allah Roh Kudus, jamah hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Engkau jamah setiap kami, Engkau urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami bisa punya iman, yakin di dalam Engkau. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Tuhan memberkati. Dan sahabat terkasih dimanapun Anda berada, hari ini apapun fitnah yang diberikan kepada Anda, penganiayaan, pencelaan, kalau itu karena kebenaran, karena Tuhan Yesus, Amin. maka berbahagialah Anda. Amin. Sampai jumpa di happiness berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.